Kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas mengenai JTSC lagi ya, yaitu mengenai satu web yaitu Currency Transmitter atau CSM. Jadi kalau kalian perhatikan untuk CSM ini udah sempat saya paparkan di beberapa kali ya video analisa saya yang harian, dan memang memberikan dampak yang cukup positif sehingga banyak yang bertanya kepada saya cara pakai CSM itu bagaimana ya kan, terus apa sih arti dari tanda yang panah merah, panah hijau, dan ini yang nggak ada panahnya itu gimana gitu. Jadi memang saya nemu lagi ya setelah beberapa waktu lalu saya sempat upload ya video JTSC mengenai COT sama Open Interest Data. Nah itu juga sangat berguna untuk kita yang trading komoditas ya, seperti salah satunya adalah gold ya ataupun oil, itu pun bisa kita pakai gitu untuk OI sama COT datanya gitu, karena itu khusus untuk komoditas. Nah kalau ini yang CSM ini itu khusus kalian yang memang senang trading di currency atau si falas ini sendiri, forexnya gitu. Jadi di luar komoditas ya. Jadi kalau kalian senang trading komoditas, kalian boleh nonton video mengenai COT data dan juga Open Interest Data ya. Itu kalau nggak salah ada di episode 38 untuk JTSC gitu. Nah kalau kalian suka dengan trading falas ya atau trading forex ya di luar komoditas, ini bisa jadi video yang cukup membantu untuk kalian, harapan saya gitu, karena video ini memang Currency Transmitter ini dikhususkan untuk kalian yang trading di falas itu sendiri gitu. Oke, kita mulai ya. Untuk pertanyaan yang sering saya dapatkan di sini ya, jadi saya mau jawab di video ini ya. Pertama itu mengenai tanda panah yang ada di Currency Transmitter ini gitu. Kalau tanda panah yang ada di Currency Transmitter ini kan kalau kita lihat ada tanda panah merah ya kan, terus ada tanda panah hijau, terus ini nggak ada tanda panahnya gitu. Nah ini fungsinya untuk menandakan gitu loh, apakah pair tersebut sedang melemah atau sedang menguat atau dia stagnan, tidak ada perubahan dari sesi sebelumnya ke sesi yang berikutnya gitu. Kalau tanda panah merah di sini, contoh di sini JPY ya, dia ada tanda panah merah gitu. Berarti kan tadinya dia itu ada 3 bar ya di sini. Dia ada 3 bar, terus dia berkurang cuma jadi 2 bar aja gitu, cuma ada 2 bar. Nah ini menandakan adanya pelemahan untuk si JPY series gitu. Nah kemudian untuk CAD ini dia ada tanda panah hijau ya, berarti menandakan tadinya itu dia hanya ada 2 bar ya, tapi dia tambah lagi nih 1 bar lagi ke atas gitu. Itu artinya dia ada penguatan dari sesi sebelumnya ke sesi saat ini gitu. Nah, kalau yang stagnan nih kayak ini CHF ya, dia kan nggak ada tanda panah baik itu merah ataupun yang hijau ya. Nah, ini artinya dia selama satu sesi yang tadi ya sebelumnya ke sesi yang saat ini itu tidak ada perubahan sama sekali. Artinya dia stagnan gitu. Sama seperti NZD ini, dia stagnan gitu. Artinya dia tidak ada perubahan sama sekali. Dia masih full dari sesi sebelumnya ke sesi saat ini gitu. Nah, yang dimaksud dengan sesinya itu bisa dikatakan sesi per jam gitu. Sesi per jam bisa, per menit bisa gitu. Kalau di web ini ya, kalau saya perhatikan memang lebih cenderung ke sesi per menit dianya gitu. Jadi bukan per menit itu artinya dalam kategori kurang dari 5 menit, dalam lebih dari 5 menit gitu. Jadi kalau misalkan 5 menit sekali, sometimes kita refresh ya, itu dia bisa berubah gitu. Ya 5 menit sekali kita refresh itu ya kadang-kadang menunjukkan perubahan kekuatan di pair tersebut gitu. Nah kalau kalian cara downloadnya, kalau kalian mau aplikasi yang lebih bagus ya, itu kalian bisa download di Play Store untuk aplikasinya. Itu lebih, menurut saya lebih bisa dilihat kalau kalian mau lihat per jam bisa ya kan, per menit bisa, terus yang per daily itu per harian juga bisa, atau daily chartnya itu ya, itu juga bisa. Kita pakai aplikasi yang di Play Store namanya FX Meter gitu. Tapi kalau untuk pengguna iOS ya kayak App Store gitu, dia nggak ada aplikasinya. Ada pun, tapi selama ini saya coba-coba ya, itu kurang oke menurut saya. Jadi gitu. Jadi kalau kalian menggunakan App Store ya atau iOS, itu kalian bisa akses langsung aja ke webnya di currencytransmitter.org gitu. Ya nanti akan muncul tampilan seperti ini gitu. Nanti untuk webnya akan saya paparkan di kolom komentar ya, supaya kalian bisa langsung klik untuk Currency Transmitter ini atau CSM ini sendiri gitu. Oke, kemudian saya mau bahas juga nih yang paling sering kalian tanyakan juga, yaitu adalah mengenai
cara pakainya gimana sih gitu. Oke, terus kalau kita bahas cara pakainya, itu kita mesti tahu dulu, kita mesti pahamin dulu yang namanya base currency dan juga minor currency gitu. Itu yang pertama kali kalian harus pahamin dulu, yang mana base currency dan juga minor currency. Nah, contohnya ya. Contohnya itu kita mau ngambil pair apa? GBP AUD. Ya, berarti kan pair GBP AUD ini kalau kita perhatikan, ini GBP ini lebih kuat nih. Gitu. Karena variasi GBP ini ada lebih banyak ketimbang si AUD. AUD ini cuma 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? Sedangkan si GBP ini itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bar gitu. Jadi GBP sama AUD ini masih lebih kuat GBP gitu. Berarti pergerakannya dia ya untuk GBP AUD itu lebih cenderung adalah naik gitu pergerakannya, karena si GBP sama AUD masih lebih besar si GBP kekuatannya. Nah, berarti kalau kita lihat dari pasangan pair yang ada, base currency-nya itu adalah si GBP gitu. Karena kan kalau GBP AUD itu berarti GBP ada di depan, AUD di belakang, ya kan? Berarti minor currency-nya itu adalah si AUD ini sendiri gitu. Oke. Jadi kita harus paham dulu nih antara base currency sama minor currency. Kalau minor currency-nya lebih kuat, otomatis pair GBP AUD ini akan turun gitu. Tapi kalau minor currency-nya lebih lemah dan major currency atau base currency-nya itu lebih kuat, itu otomatis si GBP AUD ini akan cenderung naik gitu. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi ke chartnya ya. Kita langsung lihat ke chartnya aja untuk GBP AUD. Nah, ini kalau kita perhatikan GBP AUD kan untuk hari ini ya di tanggal berapa? Tanggal 5, di tanggal 16 ya. 16 Agustus. Nah, di sini dia cenderung naik dulu gitu. Pergerakannya cenderung ke atas karena memang posisinya itu adalah si GBP-nya lebih kuat ketimbang AUD-nya gitu. Karena kalau saat ini kenapa sih dia sideways? Nah, dia sideways itu karena posisi antara GBP sama AUD itu udah imbang-imbang gitu pergerakannya ya, kekuatannya gitu udah beda 1 bar aja gitu. Nah, beda halnya kalau misalkan kita mau bandingkan dengan apa NZD. Nah, ini NZD sama siapa? NZD sama CHF gitu. Oke, kita coba cek ke NZD CHF. Nah, kalau kita perhatikan untuk hari ini dari tanggal 16 Agustus. Nah, di sini kan tanggal 16 Agustus nih. Tuh. Kita lihat nih. Dari tanggal 16 Agustus sampai dari pagi ya kalau ini ya, sampai jam berapa? Sampai jam 15.00 ya, jam 3 sore. Ini si NZD CHF ini naik gitu. Karena posisinya kalau kita perhatikan untuk pair si NZD ini sangat kuat gitu. Sehingga CHF itu babak belur bahasanya gitu. Jadi NZD-nya ini kuat, CHF-nya kalah gitu. Karena kita mainnya itu adalah pair pasangan NZD CHF, berarti kan otomatis si base currency-nya itu adalah si NZD gitu, New Zealand. Ya, berarti nantinya untuk minor currency-nya adalah CHF gitu. Nah, minor currency ini harus lebih kuat daripada NZD, baru nanti si NZD CHF ini bisa turun ke bawah lagi gitu, balik ke sini. Tapi selama base currency itu masih lebih kuat daripada minor currency-nya, otomatis si NZD CHF ini bisa menunjukkan kenaikannya ke atas lagi gitu. Nah, ini sangat berguna menurut saya ya untuk kalian pakai di trading falas kalian sehari-hari, karena ini bisa jadi patokan kalian gitu. Oh, misalkan kalau kalian cek nih si NZD ini sama CHF masih lebih kuat NZD daripada CHF-nya, berarti kita cuma bisa cari posisi untuk buy gitu, untuk ngambil area buy-nya. Berarti begitu dia koreksi turun ya, begitu si NZD-nya ini koreksi turun ya, dia koreksi turun begini, berarti kita cari ya posisi apa? Kita cari ya posisi untuk buy gitu, selama si NZD sama CHF ini masih lebih kuat NZD gitu. Beda ceritanya pada saat dia turun, tapi si posisi CHF-nya ini itu lebih kuat daripada NZD. Nah, itu pasti dia akan turun dan kita itu ancang-ancang ambil posisi apa? Kita bisa ancang-ancang untuk ambil posisi sell begitu dia naik gitu, supaya kita bisa ngikutin dari kekuatan si mata uangnya tersebut
gitu ya. Itu fungsinya. Jadi memang menurut saya cukup berfungsi ya untuk kalian yang mau main di Falas dengan menggunakan CSM ini atau currency transmitter ini gitu. Mungkin bagi kalian